Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini aku akan membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Sebelum kita membahas Luqman, kita harus tahu siapa sih Luqman itu. Luqman adalah orang yang namanya sering disebut-sebut dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Luqman. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman adalah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Sedangkan asal-usul Luqman, sejumlah ulama berbeda pendapat. Kita tidak membahas perbedaan pendapat itu ya. Akan tetapi kita akan mencoba untuk membahas nasihat-nasihat apa sih sebenarnya yang dinasihatkan Luqman kepada anak-anaknya. Nasihat yang pertama, hai anakku, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang karam di dalamnya. Bila engkau ingin selamat agar jangan sampai karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya adalah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Nasihat yang kedua, hai anakku, janganlah engkau menelan terus sesuatu makanan karena manisnya, dan janganlah terus engkau memuntahkan sesuatu barang karena pahitnya, karena manis itu belum tentu mendatangkan kesegaran dan pahit itu belum tentu mendatangkan musibah. Nasihat yang ketiga, hai anakku, apabila engkau ingin mencari teman sejati, maka ujilah ia terlebih dahulu dengan perkara yang menaikkan kemarahannya. Bila mana dalam kemarahan itu ia masih berusaha untuk menginsafkan engkau, maka bolehlah engkau ambil sebagai teman. Dan sekiranya bukan demikian, maka berhati-hatilah engkau terhadapnya. Nasihat yang keempat, perbaikilah tutur katamu, perhalus budi bahasamu, dan manis wajahmu, karena engkau akan disukai orang melebihi sukanya terhadap orang lain yang pernah memberikan barang yang berharga kepadanya. Nasihat yang kelima, hai anakku, janganlah engkau terlalu mudah ketawa, kalau bukan perkara yang menggelikan. Jangan engkau berjalan tanpa tujuan yang pasti. Janganlah engkau menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi diri kamu. Dan janganlah engkau mensia-siakan harta duniamu. Nasihat yang keenam, hai anakku, ambillah harta dunia sekedar keperluanmu, dan nafkahkanlah yang selebihnya untuk akhiratmu. Jangan engkau tendang dunia ini ke bakul sampah. Kelak diri kamu akan menjadi pengemis yang membebankan orang lain. Sebaliknya, jangan engkau rangkul dunia ini dengan meneguk habis airnya, karena sesungguhnya semua yang engkau makan dan pakai itu adalah tanah belaka. Janganlah engkau berteman dengan orang bodoh dan orang yang bermuka dua, karena akan membahayakan diri kamu. Nasihat yang ketujuh, hai anakku, apabila engkau berteman, jadikanlah dirimu orang yang tidak pernah mengharapkan sesuatu daripadanya, namun biarlah dia mengharapkan sesuatu daripadamu. Nasihat yang kedelapan, janganlah dirimu dalam setiap perkara sebagai seorang yang tidak berhajatkan kepada pujian atau menagih sanjungan dari orang lain, karena
kesembilan, hai anakku, janganlah engkau cenderung kepada dunia semata-mata, dan hatimu jangan disibukkan dengan urusan dunia semata-mata, karena engkau diciptakan oleh Allah bukan untuk urusan dunia saja. Sesungguhnya tidak ada orang yang lebih hina melainkan orang yang terpedaya dengan dunia semata-mata. Nasihat yang ke-10, hai anakku, usahakanlah agar mulutmu jangan mengeluarkan kata-kata busuk, kotor, dan kasar, karena engkau akan lebih selamat apabila berdiam diri. Kalau berbicara, usahakanlah agar dirimu mendatangkan manfaat kepada orang lain. Nasihat yang ke-11, hai anakku, bukanlah sesuatu kebaikan namanya apabila engkau selalu mencari ilmu tapi tidak engkau mengamalkannya. Hal itu tidak ubahnya seperti orang-orang yang mencari kayu bakar. Setelah banyak terkumpul, maka ia tidak mampu memikulnya, padahal ia masih terus mengumpulkannya. Nasihat yang ke-12, janganlah engkau makan atau minum yang berlebihan, karena sesungguhnya makan yang terlalu kenyang itu akan merusak diri dan pemikiranmu, dan alangkah baiknya makanan yang lebih itu kamu sedekahkan kepada orang lain. Nasihat yang ke-13, barang siapa yang penyayang sudah tentu akan disayang. Barang siapa yang suka berdiam diri sudah tentu akan selamat daripada berkata-kata tentang perkara yang mendatangkan racun. Dan barang siapa yang tidak mampu menahan lidahnya daripada berkata kotor sudah tentu akan menyesal. Nasihat yang ke-14, hai anakku, bergaul mesralah dengan orang alim dan berilmu. Perhatikanlah kata-kata dan nasihatnya, karena sesungguhnya akan sejuk hati kamu mendengar nasihatnya. Akan hiduplah hatimu dengan cahaya hikmah dari mutiara kata alim ulama, bagaikan tanah yang subur disiram air hujan. Nasihat yang ke-15, hai anakku, bila engkau menghadapi dua pilihan, menjenguk orang yang mati atau menghadiri pesta perkawinan, maka hendaklah engkau memilih menjenguk orang yang mati, sebab menziarah orang yang mati itu akan mengingatkan kamu kepada kampung akhirat, sedangkan menghadiri pesta perkawinan itu hanya akan mengingatkan kamu kesenangan dunia. Nasihat yang ke-16, makanlah makananmu bersama-sama orang yang takwa, dan musyawarahlah segala urusanmu dengan para alim ulama dengan cara memohon nasihat kepadanya. Nasihat yang ke-17, orang-orang yang senantiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan daripada Allah. Orang yang insyaf dan sadar setelah menerima nasihat daripada orang lain akan senantiasa menerima kemuliaan dari Allah. Nasihat yang ke-18, hai anakku, seandainya orang tuamu memarahimu, maka marahnya itu sebagai siraman air bagi tanaman-tanaman yang kering kerontang. Nasihat yang ke-19, jauhilah dirimu dari berhutang, karena sesungguhnya berhutang itu akan menjadikan dirimu hina di siang hari dan hina di malam hari. Nasihat yang ke-20, selalulah berharap kepada Allah
agar menjauhkan kamu daripada sesuatu yang menyebabkan kamu berdurhaka kepadanya. Takutlah kepada Allah dengan benar-benar takut. Tentunya engkau akan terlepas dari sifat putus asa daripada rahmat Allah. Nasihat yang ke-21, hai anakku, engkau telah merasakan betapa beratnya mengangkat batu yang besar dan besi yang amat berat. Tetapi adalah lebih berat daripada itu semua apabila engkau mempunyai jiran yang jahat. Nasihat yang ke-22, hai anakku, janganlah sekali-kali engkau mengirimkan utusan melalui orang bodoh dan jahat. Maka bila tidak ada orang yang baik dan cerdik, sebaiknya engkau sendiri sajalah yang menjadi utusan. Nasihat yang ke-23, jauhilah sejauh-jauhnya sifat dusta, sebab berdusta itu enak sekali mengerjakannya, bagaikan memakan daging burung. Padahal sedikit saja berbuat dusta yang dilakukan, akibat dan bahayanya sangat besar. Nasihat yang ke-24, hai anakku, orang yang merasa dirinya hina dan rendah di dalam beribadah dan taat kepada Allah, maka orang itu akan senantiasa tawadhu kepada Allah. Dia akan lebih dekat kepada Allah dan senantiasa menghindarkan dirinya daripada melakukan maksiat. Nasihat yang ke-25, hai anakku, seorang pendusta itu akan hilang air mukanya karena tidak dipercaya orang, dan seseorang yang telah rusak akhlaknya akan senantiasa memikirkan dan menghayalkan perkara-perkara yang tidak benar. Ketahuilah bahwa memindahkan batu besar yang berat dari tempat asalnya adalah lebih mudah daripada memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Sahabat, demikianlah video yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Semoga video ini bermanfaat dan channel ini supaya berkembang, saya mohon untuk bisa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.